Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan membahas mengenai perbedaan antara struktur jaringan batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, sebelum Pak Jul masuk ke pembahasan, kemarin masih ada ketinggalan satu sesi pertanyaan ya di sini. Buatlah kesimpulan mengenai jaringan penyusun daun monokotil dan dikotil berdasarkan hasil penyelidikan kalian. Jadi pada saat kita membedakan antara daun monokotil dan dikotil. Nah, kesimpulannya adalah daun tersusun oleh beberapa jenis jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, baik palisade maupun spons, dan jaringan angkut. Perbedaannya adalah, ya kemarin sudah Pak Jul rangkum seperti ini. Nah, perbedaannya adalah antara daun monokotil dan dikotil terletak pada ukuran pembuluh angkutnya. Di sini sudah disebutkan ukuran pembuluh angkutnya. Yang di tengah, kalau pada daun monokotil itu lebih besar dibandingkan jaringan lainnya. Nah, itu saja ya yang kekurangannya kemarin. Lanjut, kita mau menyelidiki mengenai perbedaan antara struktur batang dikotil dan monokotil. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini gambarnya. Silakan kalian amati. Yang di bagian kiri adalah dikotil, yang di bagian kanan adalah monokotil. Di situ masing-masing punya epidermis ya. Dikotil punya korteks, monokotil tidak punya korteks. Floem sama-sama, kalau jaringan pengangkut semua tumbuhan pasti punya ya, floem maupun silim. Nah, kemudian masalah kambium, lingkar kambium ini ya, lingkar untuk menentukan usia tanaman, itu yang punya hanya dikotil. Kemudian empulur atau jaringan dasar, dikotil dan monokotil juga sama secara struktur. Nah, jadi kita sudah tahu perbedaan antara dikotil dan monokotil. Perbedaannya apa? Dilihat di sini. Dikotil punya korteks, monokotil tidak punya. Dikotil punya kambium, monokotil tidak punya. Ya kan? Nah, perbedaannya itu. Kemudian masih ada lagi, yaitu mengenai letak floem dan silim. Letak floem dan silim itu teratur ini. Nah, kalau pada monokotil itu tersebar. Ya. Tersebar dan membentuk beberapa bulatan. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini pengangkut besar, pengangkutnya kecil, tersebar semuanya. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita melihat struktur dari gambarnya, kita bisa menjawab pertanyaan di bawahnya. Jaringan apa saja yang kalian amati sebagai penyusun batang monokotil? Nah, tadi bisa kita sebutkan ya, yaitu epidermis, korteks, silim, floem, apalagi tadi? Parenkim itu jelas ya, pengisi parenkim. Nah, kemudian jaringan apa yang kalian amati sebagai penyusun batang dikotil? Nah, kalau ini lebih kompleks. Jadi ada epidermis, korteks, silim, floem, kemudian ada kambium juga, parenkim, kambium. Ini kalian kalau mau nambahkan sklerenkim juga boleh ya. Sklerenkim, tidak apa-apa. Sklerenkim itu ditemukan di semua jenis tanaman, baik dikotil maupun monokotil. Sklerenkim. Nah, kemudian apakah pola jaringan batang tumbuhan monokotil dan dikotil yang kalian amati sama? Ya, jelas tadi ada banyak perbedaannya. Tidak. Ya. Tidak. Pola jaringan batang pada kedua tumbuhan berbeda. Nah, baru kita masuk ke
dalam tabelnya. Baru kita masuk ke dalam tabelnya. Nah, ini berdasarkan ini ya, gambar di sini ya. Saya tampilkan gambarnya di sini. Kemudian saya tampilkan tabelnya di sini. Nah, kalian bisa identifikasi mengenai persamaannya. Persamaannya kan jelas punya epidermis, xilem, fluem, parenchyma, sclerenchyma. Ya kan? Semuanya punya maksud saya. Monokotil maupun dikotil. Nah, perbedaannya hanya masalah kambium ini. Kambium korteks itu hanya dimiliki pada batang dikotil. Nah, kemudian letak pembuluh angkutnya. Letak pembuluh angkutnya kalau dikotil itu terpusat dan tertata rapi. Melingkar pada jaringan kambium. Jadi dipisahkan. Jadi tengah-tengah ini, di lingkaran ini itu merupakan jaringan kambium yang memisahkan antara xilem dan fluem. Nah, bedanya dengan jaringan monokotil ini, jaringan pengangkutnya tersebar, xilem dan fluemnya itu tersebar di mana-mana. Seperti itu. Oke, jelas ya. Ini tabel yang membedakan maupun menyamakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kesimpulannya, buatlah kesimpulan mengenai jaringan penyusun batang monokotil dan dikotil. Nah, tentunya kesimpulannya adalah jaringan pada batang tumbuhan tersusun atas jaringan epidermis, parenchyma, xilem, dan fluem. Cuman pembedanya, jaringan dikotil itu memiliki korteks dan kambium yang berperan pada pertumbuhan. Jadi adanya kambium ini mengakibatkan semua tumbuhan dikotil itu bisa memanjang, membesar, melebar. Berbeda dengan monokotil. Kalau monokotil itu hanya sebatas memanjang saja, bertambah tinggi. Seperti halnya pohon kelapa itu kan hanya bertambah tinggi tapi tidak bisa melebar. Seperti itu. Gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.